Tek aja. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah. Apakah dari Anda semua ada yang tidak hadir? Banyak kok. Kenapa banyak tidak hadir? Lagi rawan. Baiklah, semoga yang tidak hadir untuk pertemuan berikutnya bisa mengikuti pelajaran biasanya. Sebelum mulai pelajaran, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca 12 dipersilakan untuk memimpin doa. Ista'in, Iqra, Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kelas dan Anda semua. Baiklah, kita hari ini ada yang tahu tentang pelajaran kita baca ini. Bersyukur. Baiklah, sebelum kita masuki pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Yang mana tujuan yang pertama itu adalah untuk mengetahui pengertian syukur, nikmat dan mensyukuri nikmat Allah. Adapun yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengetahui kandungan dalil dari Al-Quran dan hadis. Serta yang terakhir tujuan pelajarannya yaitu untuk mengetahui hikmah dari mensyukuri nikmat Allah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin pelajaran yang pertama yaitu tentang mensyukuri nikmat Allah. Adapun pengertian syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah yang diekspresikan melalui hati, perbuatan, dan tindakan. Dengan hati ini kita bisa mengekspresikannya dengan mengingat semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Contohnya seperti saat sekarang ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk pergi ke kampus, belajar, dan sehat. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa pengertian mensyukuri nikmat Allah ini adalah ungkapan terima kasih atas semua karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun batinnya. Nikmat lahiriah ini berupa kesehatan dan harta dan lain-lain, serta nikmat batinnya ini seperti iman dan ketenangan. Selanjutnya, apakah Anda paham terkait pengertian dari mensyukuri nikmat Allah ini? Paham Anda? Paham, Pak. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada dalil tentang mensyukuri nikmat Allah. Di mana Bapak sini mencantumkan Quran surah Ibrahim ayat 7, yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang mana artinya, dan ingatlah kepada Tuhanmu yang memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka azabku sangatlah berat. Adapun mufradnya waw dan berarti ingatlah ketika, ta'adzana berarti menyatakan, Rabbukum Tuhanmu, la in syakartum jika kamu bersyukur, dan selanjutnya mufradnya la azidannakum.
Shadow sini. Tunggu dulu Dila. Niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan arti dari walain yaitu dan jika kafartum kamu mengingkari nikmatku. Inna sesungguhnya azab dan lasyadid itu sangatlah pedih. Nah, adapun kandungan dari Quran surah Ibrahim ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, ayat ini diawali dengan wa idza azana rabbukum, yang mana Allah selalu memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, sehingga yang seharusnya nikmat itu kita gunakan untuk kegiatan positif. Yang kedua yaitu di ayat ini juga membahas tentang syukur, yang mana di ayat ini jika kita bersyukur maka Allah berjanji akan menambah nikmat kepada seseorang yang mampu bersyukur. Namun jika hamba itu tidak bersyukur maka azab Allah itu sangatlah pedih. Dan jika tidak bersyukur maka seorang hamba itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada hadisnya. Patil. Baiklah, selanjutnya Anda semua kita akan masuk kepada hadis tentang mensyukuri nikmat yang sedikit maupun yang banyak, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Yang mana hadisnya man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira, yang mana artinya barang siapa yang mensyukuri, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit maka dia tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmat yang besar. Nah, dari hadis di atas adapun mufradatnya yaitu man barang siapa lam yang tidak yashkuru mensyukuri nikmat Allah, qalila yang sedikit, lam maka ia tidak yashkuru mensyukuri nikmat Allah, katsira yang banyak. Adapun kandungan hadis yang dapat kita tarik kesimpulan dari hadis ini, yang mana hadis ini saling berkaitan dengan dalil yang pertama yaitu Quran surah Ibrahim ayat 7, yang mana syukur itu harus dimulai dari yang sedikit. Nah, jika kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka bagaimana kita akan mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di hadis ini juga Allah memerintahkan kita untuk menghargai nikmat itu, sekecil apapun nikmat itu harus kita hargai. Kenapa? Karena jika kita menghargai maka kita akan merasa cukup. Tetapi jika kita tidak menghargai nikmat itu maka kita tidak akan menjadi tenang dan kita akan berprasangka yang buruk kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghindari sifat kufur nikmat. Nah, orang yang kufur ini cenderung meremehkan nikmat yang diberikan oleh Allah karena dia menganggap bahwa nikmat dari Allah itu
karena dia menganggap nikmat dari Allah itu sedikit, makanya dia tidak bersyukur, lalu dia kufur dan turunlah azab kepadanya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari hadis dari judul kita pada hari ini, yaitu mensyukuri nikmat Allah, adalah menambah dan melipat gandakan nikmat. Nah, jika Allah itu kepada hambanya, maka apapun akan Allah kasih kepadanya. Yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan bersyukur kita akan selalu merasa cukup dan ingat kepada Allah atas segala pemberian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Tugas. Sebelum menutup, Bapak ingin untuk mengetes sedikit pengertian saja pada Anda yang bisa untuk menyimpulkan pada materi pada hari ini. Juga silakan kepada Revi, silakan. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Baiklah, terima kasih kepada Anda Revi. Kita kasih aplaus kepada Anda Revi. Baiklah, Bapak rasa pelajaran kita cukup sampai di situ saja karena mengingat waktu. Akhirnya Bapak kembali dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.